Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut Ibu akan menjelaskan materi logika informatika, materi ke-11 tentang logika predikat. Nah, kita lihat dulu apa itu logika predikat. Jadi, sebelumnya kita sudah bahas tentang logika proposisi. Ya, di mana di logika proposisi ada banyak kelemahan, antara lain di logika proposisi itu tidak boleh mengandung peubah ya. Contohnya pernyataan 2x plus 1 sama dengan 3. Nah, logika proposisi ini tidak boleh masih dalam x ya. Karena dia tidak bisa dinyatakan benar atau salah. Ya, masih ingat ya di awal tentang proposisi atau logika proposisi. Maka dengan logika predikat nanti memungkinkan untuk bisa ada peubah di dalamnya. Itu salah satu kelemahan proposisi di mana nanti diatasi dengan logika predikat. Selanjutnya di sini juga ada beberapa keterangan bahwa di logika proposisi itu harus ditulis satu persatu proposisinya. Misalnya kita mau menyatakan ada 1000 orang mahasiswa, maka salah satu kelemahan dari logika proposisi dia harus dijelaskan ya, siapa 1000 orang itu. Ya, tentunya akan tidak efisien kalau kita tuliskan semua. Ya. Dan juga selain itu di logika proposisi jika kita buat suatu argumen di mana kesimpulannya atau inferensi ya harus terkait dengan hipotesis atau premis. Ingat ya tentang argumen ya, ada hipotesis atau premis, terus ada kesimpulan. Nah, kesimpulan harus berkaitan dengan hipotesis sebelumnya. Contoh di sini, di sini ada argumen yang sudah baku ya sifatnya, modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis. Nah, jelas di sini yang proposisi ini ya, kesimpulan itu ada Q, yang pertama ini modus ponens itu ada di hipotesis sebelumnya. Negasi P juga ada sebelumnya ya di hipotesis. Terus silogisme hipotesis kesimpulannya P implikasi R, P dengan R itu juga ada di hipotesis sebelumnya. Nah, kalau di argumen itu di mana kesimpulannya nanti tidak ada kaitannya dengan hipotesis, maka untuk logika proposisi itu tidak boleh. Sedangkan nanti di logika predikat itu memungkinkan untuk kesimpulannya tidak berhubungan atau tidak ada hubungan dengan hipotesis sebelumnya. Ya. Nah, seperti ini. Seperti contoh ini, argumen ini, semua makhluk hidup pasti mati. Itu pernyataan pertama ya, proposisi pertama. P, kita misalkan kucing adalah makhluk hidup. Beda lagi ya pernyataannya, berarti ini proposisi Q. Kita misalkan. Nah, kita lihat kesimpulannya. Dua ini kan hipotesis ya. Kesimpulannya jadi kucing pasti mati. Nah, kucing pasti mati ini pernyataan baru lagi. Artinya ini kalau kita simbolkan tadi PQ ini R. Nah, jelas pernyataan baru lagi ini tidak ada kaitannya dengan hipotesis sebelumnya. Tentunya di proposisi nggak bisa seperti itu ya. Tapi kalau di logika predikat memungkinkan untuk kesimpulan di argumen itu tidak ada kaitannya dengan hipotesis. Nah, ini ya penjelasannya. Ada P, ada Q, kesimpulannya R yang contoh tadi. Maka tidak ada kaitannya dengan hipotesis, itu di proposisi nggak boleh. Tapi kalau logika predikat bisa. Ya, oke, kita lihat selanjutnya beberapa istilah yang berkaitan dengan logika predikat ya. Ada universe of discourse. Universe of discourse ini sama dengan domain, sama dengan istilahnya himpunan semesta pembicaraan. Ya, jadi kita bahas tentang apa di dalam logika predikatnya itu kita nyatakan universe of discourse-nya atau domainnya. Biasanya kumpulan dari orang, ide, simbol, dan lain-lain ya. Nah, itu objeknya berkaitan dengan apa? Universe of discourse. Selanjutnya, ini masih contohnya ya. Misalnya di sini ada contoh proposisi ya.
Ali adalah ayah dari Badu, Amir adalah mahasiswa STM MDP. Nah, pernyataan di atas dapat menimbulkan ambiguitas. Nah, untuk mengurangi istilahnya ambigu ya, maka harus dibatasi dengan adanya konsep universe of discourse ini. Maka dijelaskanlah si Ali misalnya, Amir, si Badu gitu ya, itu siapa gitu. Misalnya berkaitan dengan mahasiswa di STM MDP seperti itu. Itu universe of discourse-nya harus dibuat batasan-batasan. Karena kalau kita lihat ya nama yang disebutkan ini bisa luas ya, siapa. Lebih dari satu nama-nama itu ya kalau kita lihat. Oke, kita lanjutkan istilah berikutnya. Nah, tadi universe of discourse sudah. Selanjutnya berkaitan dengan istilah logika predikat, ya predikat itu sendiri ya, istilah predikat. Predikat itu apa sih? Predikat itu adalah properti yang menjelaskan tentang subjeknya ya, yang terlibat dalam pernyataan. Jadi ada subjek, ada predikat ya, kalau dalam bahasa itu kan ada seperti itu. Nah, kita lihat contoh pernyataannya. Di sini ada pernyataan X lebih kecil dari 5. Nah, sebagai subjeknya itu ya X-nya ini. Lebih kecil dari 5 itulah predikat. Jadi yang menjelaskan subjek tadi. Nah, predikat ini biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Contoh di sini K ya. Dan diikuti dengan dalam kurung subjeknya tadi. Biasanya dimisalkan dengan X. Ya. K dalam X. K dalam kurung X seperti itu ya. Jadi X lebih kecil 5 kita nyatakan logika predikatnya dengan K dalam kurung X. Seperti itu. Jadi K itu predikat, yaitu menjelaskan lebih kecil dari 5 ya, sedangkan variabelnya atau subjeknya itu adalah X. Nah, nanti tinggal kita lihat kalau X-nya itu kita gantikan dengan suatu nilai A misalnya ya, itu akan menunjukkan nilai kebenaran dari fungsi proposisi tadi ya, fungsi proposisi X lebih kecil 5 tadi. Ya, di sini logika predikat ya, masih dalam X ya. Tapi di sini dinyatakan proposisi juga istilahnya ya. Oke, seperti itu predikat ya. Berikutnya, fungsi proposisi. Ya. Jadi fungsi proposisi ini seperti tadi, yang predikat tadi ya, kita nyatakan suatu pernyataan ya dengan simbol logika predikat. Nah, sebagai contoh di sini ada 3 pernyataan ya. X lebih besar 3, X sama dengan Y plus 3, X sama dengan Y plus Z. Nah, di sini kalau yang A variabelnya ada 1 X ya. Yang B variabelnya 2 X dengan Y, yang C variabelnya ada 3 X, Y, dan Z. Nah, kita nyatakan dengan fungsi proposisi menjadi coba kita lihat yang A ya. Pada pernyataan A sampai C adalah fungsi proposisi ya. Pada X lebih besar 3 terdiri dari 2 bagian. X merupakan subjek, lebih besar dari 3 merupakan sifat yang dimiliki oleh subjek alias predikat tadi. Maka dapat kita nyatakan dengan fungsinya ya, P dalam kurung X. Simbol P ini terserah ya, bebas ya. Dimisalkan dengan huruf kapital biasanya. Nah, jadi kita nyatakan lebih besar dari 3-nya dengan P. Ya, predikatnya tadi atau istilahnya fungsi proposisi. Dalam kurung jangan lupa subjeknya kita misalkan X. Nah, untuk penyataan B, X sama dengan 3 plus Y, di sini kan ada 2 variabelnya X dengan Y. Maka predikatnya kita misalkan Q di sini dalam kurung X, Y jadi. Ya, karena ada 2 variabel yang terlibat. Sedangkan contoh ketiga ya yang C, X sama dengan Y plus Z, kita misalkan peubahnya apa? Fungsi proposisinya ya, yang menyatakan logika predikat itu dengan R dalam kurung, karena ada 3 peubah X, Y, Z, kita kasih di sini X, Y, Z. Seperti itu. Nah, tinggal lagi nanti bisa kita gantikan ya dengan suatu nilai X, Y, Z-nya. R ini harusnya ya, bukan P nih, R dalam kurung 2142,1,4. Nah, kita gantikanlah X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 4. Maka kita masukkan ke dalam persamaannya tadi, apakah memenuhi, kalau tidak memenuhi berarti dia salah ya. Nilai proposisi itu salah.
Oke, itu tentang fungsi proposisional ya. Selanjutnya istilah kuantor, quantifier. Nah, di logika predikat kita kenal ada dua jenis kuantor. Ingat ya, dua, yaitu kuantor universal ya, yang dilambangkan dengan simbolnya ini, diingat universal ya, seperti A terbalik, seperti huruf A simbolnya terbalik ya. Satu lagi kuantor eksistensial, eksistensi disingkat seringnya. Lambangnya seperti huruf E tapi diputar ya, diputar ke arah kiri. Kalau ini diputar ke atas A-nya seperti itu. Ingat ya, ada dua kuantor yaitu universal dan eksistensial. Nah, bagaimana cara penggunaannya di logika predikat ini dua kuantor itu? Di sini ada contoh pernyataan Dumbo adalah seekor gajah. Semua gajah mempunyai belalai ya, ada dua pernyataan. Pada contoh A, jika predikat seekor gajah. Oke. Di sini kan ada subjeknya Dumbo. Terus predikatnya seekor gajah. Nah, predikat seekor gajah itu kita misalkan G. Ya. Nah, Dumbonya itu sebagai subjek kita misalkan X. Jadinya A itu kita nyatakan G dalam kurung X. Ya. Jadi Dumbo adalah seekor gajah ya. Kita simbolkan logika predikatnya ya. Seekor gajah itu dengan G, huruf besar G, sesuai cirinya biasanya ya. Ini menyatakan gajah, kita ambil aja huruf pertama G gitu ya. Dalam kurung X. X ini untuk mewakili yang subjeknya Dumbo tadi. Seperti itu. Itu untuk yang A, cara menyatakannya. Nah, ini belum berkaitan dengan yang universal dan eksistensi tadi ya. Terus ada contoh pernyataan B, ada istilah semua. Semua gajah mempunyai belalai. Nah, di sini ada kata semua. Nah, terus ada gajah, itu subjeknya, mempunyai belalai itu predikatnya. Ya, oke, mempunyai belalai predikat kita misalkan belalai B ya, B. Nah, artinya B dalam kurung X. Gajahnya kita misalkan X. B dalam kurung X. Ya. Selanjutnya, gajah tadi, yaitu X. X itu gajah ya. Untuk menyatakan semua ini, gajah kan G tadi ya. Menyatakan gajah, G dalam kurung X. Untuk menyatakan semua, kita harus gunakan kuantor universal nanti. Coba ya kita lihat berikutnya ya. Nah ya. Nah, maka kita gunakan universal, kuantor universal. Nah, kuantor universal itu selalu nanti diikuti oleh jika maka. Ya, tadi kan X-nya gajah, terus gajah itu mempunyai belalai tadi ya di contoh sebelumnya ya. Semua gajah mempunyai belalai. Jadi gajah itu kita misalkan G tadi dalam kurung X, belalai itu predikat belalai itu dalam kurung kita misalkan B dalam kurung X. Karena semua itu universal ya bentuk ini, kita tambahkan di depannya lambang ini universal. Semua itu maknanya universal ya. Jadi perlu diingat kata kuncinya kalau universal itu biasanya di kalimat pernyataannya ada semua, seluruh, atau setiap. Ingat ya tiga ini ya. Satu lagi hanya. Satu lagi hanya. Kalau ada kata itu semua, seluruh, setiap, satu lagi hanya, maka kita gunakan kuantor universal. Nah, kita buatkan simbolnya universal ini ya, lambang ini X, jangan lupa ada X-nya. Nah, perlu diingat juga kalau universal ini kita harus ikuti dengan lambang implikasi nih. Harus ada implikasi ini. Jadi gajah tadi kita misalkan G ya dalam kurung X, terus mempunyai belalai itu B dalam kurung X. Seperti inilah menyatakan semua X itu adalah gajah untuk setiap X atau untuk semua X ya, atau semua X saja boleh seperti itu. Jika X, nah ini kan jika maka ya, jika X adalah gajah maka X mempunyai belalai, seperti itu ya.
Jadi kalimat yang B tadi, untuk setiap X atau semua X, jika X adalah gajah maka X mempunyai belalai. Seperti itu cara menyatakan bentuk logika predikatnya. Nah, terus kita lihat lagi contoh berikutnya, ada pernyataan 2 ini. X adalah mahasiswa, X rajin belajar. Oke, bagaimana kalau kita nyatakan dengan logika predikat? Predikat X adalah mahasiswa, kita misalkan M ya, mahasiswanya itu dalam kurung X, terus rajin belajar kita misalkan R dalam kurung X. Nah, kalau kita mau menyatakan untuk sebagian ya, ataupun beberapa, ataupun ada ya di kalimatnya, di sini sebagian, itu pakai kuantor eksistensi. Ingat ya, kalau di kalimat pernyataannya itu sebagian, beberapa, ada gitu ya. Beda dengan yang universal tadi. Kalau universal kan semua, seluruh, setiap, sama hanya ya, ada 4 ya. Kalau ini sebagian, beberapa, ada, itu kita gunakan kuantor eksistensi. Nah, untuk yang pernyataannya, logika predikatnya nanti harus diikuti oleh dan. Ingat ya, penghubungnya di sini harus dan. Kalau dia eksistensi, kalau dia universal tadi implikasi jika maka. Kalau eksistensi dia harus dan ini. Jadi mahasiswa tadi M dalam kurung X dan rajin belajar itu R tadi dalam kurung X. Nah, bisa kita baca di sini pernyataan logika predikat ini adalah sebagian mahasiswa rajin belajar. Ya, kalau kita mau lengkapnya ya, ini sebagian X gitu ya. X itu mahasiswa dan X itu atau mahasiswa itu rajin belajar. Seperti itu ya untuk lengkap simbol-simbol ini. Tapi bisa kita ubah kalimatnya menjadi sebagian mahasiswa rajin belajar. Intinya di sini menggunakan kuantor eksistensi. Oke ya, Ibu ulangin lagi. Untuk kuantor eksistensi, kata kuncinya itu sebagian, beberapa, sama satu lagi biasanya ada. Ya, kata ada. Kalau untuk universal, tadi Ibu ulangin lagi, bisa kita gunakan semua, seluruh, setiap. Satu lagi hanya. Ya, maka kita wajib gunakan kuantor universal, lambangnya seperti ini. Nah, perlu diingat juga untuk kuantor universal harus diikuti perangkai atau operator implikasi. Ya, implikasi jika maka. Kalau untuk kuantor eksistensi nih ya, maka dia harus diikuti perangkai konjungsi dan seperti ini ya. Itu ketentuannya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini ya contohnya ya. Sebagian mahasiswa mendapat beasiswa. Ya, sebagian itu eksistensi ya. Ini X, lambang eksistensi. Ini bisa nggak dikurung ya, seperti ini saja. Nah, ini harus kita kasih kurung. Ada dan perangkainya. Mahasiswa itu M dalam kurung X, beasiswa B dalam kurung X. Seperti itu cara menyatakannya. Nah, di sini ada contoh soal, nyatakan pernyataan berikut ke dalam bentuk simbol logika predikat. Di sini sudah ada pernyataannya, kita nyatakan logika predikat. Nah, kita lihat saja di awal katanya ini ada kata kuncinya ya. Yang A setiap. Oke, setiap ini tadi universal ya, pakai ini simbolnya. Yang B juga setiap. Nih lambangnya ya. Kita langsung tahu nih awalnya ya, awal katanya ada apa? Ada. Kalau ada jelas kuantornya eksistensi. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang A dengan B itu sama, setiap ya, universal. Kita bisa gunakan X, variabelnya X ya. Kalau yang C ini pakai M, nggak masalah ya. Mau X, mau yang lain. Asal dia seragam saja nanti dalam menggunakan. Memang yang umumnya pakai X. Setiap bilangan real X mempunyai kuadrat tak negatif. Oke, jelas di sini kita menyatakan X itu bilangan ya. Predikatnya di sini bilangan real, X itu real, bilangan real, terus X itu predikatnya mempunyai kuadrat tak negatif. Nah, jadi ada dua macam di sini ya.
bilangan real X itu, maka kita nyatakan R. Sesuai real ya, real itu huruf pertamanya R dalam kurung X. Terus satu lagi predikat berikutnya mempunyai kuadrat tak negatif. Di sini di jawabannya misalkan K. Gak masalah ya, apapun simbolnya. Huruf besar K dalam kurung X. Ya, jelas di sini ada dua predikat, bilangan real sama mempunyai kuadrat tak negatif untuk X itu atau untuk bilangan itu. Maka setiap tadi kita gunakan universal dalam kurung Rx sama Kx, jangan lupa untuk kuantum universal harus ditambahkan implikasi ya, jika maka ini. Oke, jelas ya. Yang B sekarang. Setiap juga, oke, universal, bilangan real X sama Rx, kita misalkan mempunyai kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, kalau tadi mempunyai kuadrat tak negatif, kita misalkan K. Ini kan beda lagi ya, bentuk predikat yang keduanya mempunyai kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, misalkan simbol lain saja, B misalnya ya. B dalam kurung X. Ya, hampir mirip dengan A tadi. Ya, cuman pernyataan yang keduanya diganti istilahnya ya, simbolnya juga diganti B. Jadi yang ketiga ada tentu eksistensi ya, kuantornya seperti ini, M dimisalkan gak masalah, gak apa-apa, kita nyatakan variabelnya M dalam kurung. Ingat perangkanya harus dan ya, dan. Nah, kita lihat di sini bilangan bulat, kuantornya apa, predikatnya satu bilangan bulat X itu ya, satunya lagi predikatnya kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri. Inilah predikatnya yang kedua ya. Jadi kita misalkan bilangan bulat itu dengan R juga di sini, R dalam kurung M, dan nah kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri, kita misalkan predikat itu dengan S dalam kurung M ya, tentunya konsisten. Tadi kita misalkan M di eksistensi ini, di sini juga pakai M ya. Dan ingat eksistensi harus pakai dan. Oke ya, jelas ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal latihan, ada 3 soal. Di sini sudah Ibu jawab ya. Walaupun di materi kalau kalian lihat simfoni itu belum dijawab ya di soal ini. Tapi di sini Ibu sudah selesaikan supaya kalian bisa pelajari ya jawabannya ataupun penyelesaian untuk soal-soal ini sudah diberikan. Itu yang nomor 1 sudah Ibu jawabkan, nomor 2 nanti langsung Ibu jelaskan saja jawabannya, nomor 3 juga sudah Ibu jawab. Kalau materi di simfoni ini masih bentuk soal ya, kalau kalian cek. Oke, kita lihat contoh, bukan contoh ya, latihan soal 1 ini. Ubah ekspresi berikut menjadi bentuk logika predikat jika universe of discourse adalah semua hewan. Nah, jelas ya di sini pembatasannya universe of discourse-nya adalah semua hewan. Jadi X-nya itu berkaitan dengan hewan. Oke, kita lihat yang pertama A. Semua harimau adalah pemangsa. Ingat di sini Bu kasih bold semua artinya kuantor universal ya. Nih. Langsung kita buat kuantor universal X dalam kurung. Jangan lupa kita ingat bahwa universal harus pakai jika maka ya, implikasi. Nah, tinggal kita lihat predikatnya apa di sini. Menyatakan hewan itu atau X-nya itu sebagai hewan tadi ya. Harimau, predikat pertama, X itu adalah harimau. Terus predikat kedua bahwa X itu pemangsa. Jadi kita misalkan saja harimau itu dengan H ya, dalam kurung X. Pemangsa itu kita misalkan P dalam kurung X. Udah seperti itu saja ya. Yang B ada. Nah, ada kan kita harus kuantor eksistensi. Seperti ini. Eksistensi ya. Terus di sini oh ya, untuk eksistensi harus pakai dan ya. Kita siapkan dulu dan. Terus predikatnya ya tetap harimau pertama, HX gitu ya. Yang keduanya X itu atau hewan itu hidup di kebun binatang Ragunan. Kita misalkan K di sini ya. Simbolnya KX seperti itu. Ya. Oke, ini yang B. Yang C, hanya. Nah, hanya tadi kalau masih ingat kalian ya, penjelasan Ibu di awal, ini juga kuantor universal. Kita kasih universal ya, X. Tidak usah kasih kurung, nggak apa-apa ya, sini ya. Buang saja kurungnya ini. Harimau mengaum, berarti predikat pertama tentang X itu bahwa X itu adalah harimau. HX ya, karena universal maka pakai implikasi. Mengaum, bahwa X itu mengaum, kita misalkan A
X ya, seperti itu. Oke, yang C. Yang D sekarang, ada harimau yang memangsa kijang. Ada berarti kita pakai eksistensi ya, eksistensi simbolnya. Harimau masih pakai HX, terus ada dan karena dia eksistensi tadi ya, memangsa kijang, bahwa X itu atau hewan itu memangsa. Di sini memangsa kita misalkan M dalam kurung X. Tapi untuk lebih memperjelas bahwa X itu memangsa, bahwa hewan itu memangsa kijang, bisa kita tambahkan setelah X itu koma variabel, nama variabel lain. Nah, misalnya kijang di sini kita misalkan K ya. Untuk menjelaskan predikat memangsa tadi ya, dengan menambahkan objeknya kijang di sini, memangsa kijang kan, dengan variabel misalnya di sini K kita misalkan. Boleh seperti itu, M dalam kurung X, K. Ya. Oke, yang terakhir, ada harimau yang hanya memangsa kijang. Nah, di sini ada dua yang Ibu kasih bold ya, ada sama hanya. Ya, artinya di sini ada dua kuantor. Ada itu eksistensi, hanya itu nanti universal. Nah, bagaimana cara menyatakan logika predikatnya ya, simbol operatornya atau predikatnya di sini? Harimau tetap kita pakai HX ya. Memangsa itu dengan M X ya. Nah, ada itu kan harus dan. Oke, kita HX sama MX-nya dengan dan. Hanya itu kan pakai universal. Yang kedua ini tadi kuantor kedua. Nah, memangsa kijang, kijangnya itu kita masukkan di setelah ini, yaitu KX. Untuk melengkapi yang universal tadi, kita tambahkan implikasi setelah yang dan tadi ya, implikasi kijangnya kita misalkan KX, seperti itu untuk yang soal yang E ini ya. Jadi ada sama hanyanya sudah kita tentukan pakai universal, pakai kuantor eksistensi sama universal. Kalau ada itu pakai dan, kalau universal dia harus pakai implikasi seperti itu ya. Kita buat predikatnya ini HX, MX, ini KX ya. Itu soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2, ini kebalikan dari soal yang satu tadi. Kalau tadi kita menyatakan logika predikatnya, sekarang di sini sudah ada bentuk ekspresi logika predikatnya, kita buat pernyataannya. Nah, untuk membuat pernyataan ini kita harus tahuin dulu universe of discourse-nya. X itu menyatakan mahasiswa STMIK MDP, sedangkan Y itu mata kuliah yang ditawarkan STMIK MDP ya. Nah, sekarang kita lihat untuk logika predikatnya atau fungsi proposisinya B dalam kurung X, Y itu menyatakan X mengikuti mata kuliah Y ya. B itu jadi mengikuti mata kuliah istilahnya ya. Oke, kita lihat yang A. Nah, ingat ini kuantor apa? Eksistensi ya. Eksistensi untuk X, eksistensi untuk Y. Berarti kita bisa baca dengan ada ya, ada atau beberapa. Ada beberapa, sebagian, bisa ya, 3 istilah itu. Bebas kita gunakan. Ibu ambil istilahnya beberapa aja ya. Beberapa, X itu apa? Mahasiswa tadi ya, oke. Beberapa mahasiswa STMIK MDP. Oke. B itu menyatakan mengikuti mata kuliah tadi ya. Beberapa mahasiswa STMIK MDP mengikuti Y-nya mata kuliah. Kita lihat di sini kuantornya beberapa juga, beberapa. Jadi beberapa mahasiswa STMIK MDP mengikuti beberapa mata kuliah yang ditawarkan di STMIK MDP. Ya. Yang B, nah di sini ada eksistensi, di sini universal untuk Y-nya ya. Berarti di sini beberapa mahasiswa STMIK MDP mengikuti semua. Nah, ini kita gunakan semua ya, semua mata kuliah yang ditawarkan di STMIK MDP. Kalau yang C berarti dibalik ya, semua dulu untuk X. Semua mahasiswa STMIK MDP mengikuti beberapa mata kuliah yang ditawarkan di STMIK MDP. Yang D, nah hati-hati yang D ini ditukar ya, Y dulu baru X, berarti B-nya nanti kita tukar juga. Ya. Nanti kita lihat, Y ini kan mata kuliah ya.
Jadi ini eksistensi berarti beberapa mata kuliah yang ditawarkan di STMIMDP diikuti, karena ya dia ininya dulu ya, yang mata kuliahnya dulu ya. Jadi kita ubah kalimat mengikuti tadi dengan diikuti. Nah, ini kuantum universal berarti semua mahasiswa STMIMDP. Ini juga dibalik YX ya, semua mata kuliah yang ditawarkan di STMIMDP diikuti beberapa mahasiswa STMIMDP. Yang terakhir, semua, nah X lagi ya, kembali ke X, semua mahasiswa STMIMDP mengikuti semua mata kuliah yang ditawarkan di STMIMDP untuk yang F. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya soal kedua. Soal ketiga terakhir, di sini ada pernyataan terus dibuat logika predikatnya. Ya. Di sini menyatakan AX fungsi proposisi, AX itu adalah X berbicara bahasa Inggris. Ya, X itu mahasiswa. Di mana ya? Oke. Universe of discourse adalah seluruh mahasiswa STMIMDP. Jadi X-nya itu menyatakan mahasiswa. Jadi X berbicara bahasa Inggris, artinya mahasiswa bicara bahasa Inggris. Kalau B-nya itu X-nya menguasai bahasa pemrograman Java. Oke, kita lihat ya. Ada 4 pernyataan A, B, C, D di soal 3 ini kita nyatakan logika predikatnya. Ini yang merah ini udah Ibu jawab ya. Ada mahasiswa STMIMDP yang dapat berbicara bahasa Inggris dan menguasai bahasa pemrograman Java. Oke, ada jelas pakai eksistensi ya, eksistensi X, jangan lupa. Kita harus pakai perangkai dan kalau eksistensi. Nah, kita lihat X itu kan mahasiswa STMIMDP, oke. Berbicara bahasa Inggris tadi kan AX, oke, AX kita buat di sini. Terus menguasai bahasa pemrograman Java berarti BX. Udah. Eksistensi X dalam kurung AX dan BX, seperti itu kalimatnya. Apa logika predikatnya ya untuk yang A. Untuk yang B, ada mahasiswa STMIMDP yang dapat berbicara bahasa Inggris tapi tidak menguasai bahasa pemrograman Java. Oke, ini sama ya, ada ya. Ada berarti eksistensi X. Ini mahasiswanya bisa baca dapat berbicara bahasa Inggris berarti tetap AX. Dan untuk eksistensi pakai dan ya, karena di sini tidak menguasai bahasa pemrograman berarti BX-nya kita buat negasi, tambahkan negasi ya. Oke, itu yang B. Yang C ada mahasiswa STMIMDP yang dapat bicara bahasa Inggris sekaligus menguasai bahasa pemrograman Java. Oke, ini sama dengan yang A tadi ya. Ada kita pakai eksistensi sekaligus artinya kita pakai dan ya, karena eksistensi di sini AX dan BX ya, bicara bahasa Inggris itu AX, menguasai bahasa pemrograman Java itu BX. Oke, yang C. Yang D, tidak ada mahasiswa STMIMDP yang dapat bicara bahasa Inggris atau menguasai bahasa pemrograman Java. Nah, di sini tidak ada, berarti eksistensinya kita kasih negasi. Ya, kita kasih negasi karena tidak ada ya, bukan ada di sini, tidak ada. Nah, untuk eksistensi kan kita pakai dan. Menguasai bahasa Inggris itu AX, menguasai bahasa pemrograman Java dengan BX. Nah, ini kan negasikan yang eksistensi ini ya. Artinya kita buka di sini negasi eksistensi tetap ya. Nah, dan ini kan kalau kalian masih ingat hukum De Morgan bisa berubah jadi atau. Makanya di kalimatnya tadi jadi atau di sini ya. AX atau BX ya. Eksistensi, negasi eksistensi, hukum De Morgan itu dan berubah atau ya. AX-nya dinegasikan ya. AX sudah ada negasi di depan ini cukup ya. BX juga ada negasi di depan ini sudah cukup mewakili. Jadi seperti ini bentuknya ya. Negasi, eksistensi AX atau BX. Ingat ya, berubah jadi atau. Karena di sini tadi dinegasikan untuk eksistensi ini. Oke, itulah materi tentang pengantar logika predikat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nanti kita bisa diskusikan lagi tentang materi yang Ibu buat ini. Terima kasih.